gitu ya dari masyarakat, dari masyarakat ya, apakah mereka menjadi sukarela secara fisik ataupun juga finansial dan lain sebagainya. Satu contoh misalnya, kami menghubungi seorang dokter ya, dokter kandungan yang sebagai relawan Rifka, kami menitipkan dalam 1 tahun itu bisa menitipkan klien dari Rifka itu yang melahirkan secara pro bono atau secara gratis dalam satu tahun 2 orang gitu. Kemudian ada juga yang lawyer misalnya kita minta dua orang, kalau nanti ada klien kita yang membutuhkan apa namanya bantuan hukum itu mereka bisa melakukan secara gratis. Jadi itu beberapa skema. Nah, ada juga skema yang lain tentu saja secara finansial ya. Ada para pengusaha dan lain sebagainya yang itu menjadi sahabat Rifka. Nah, itu salah satu fundraising yang mungkin bisa dilakukan di Blora ya, untuk apa namanya, untuk menggalang apa yang disebut dengan mungkin kawan dari uh, difabel Blora Mustika misalnya. Nah, yang kedua tentu komitmen. Jadi komitmen kelembagaan itu menjadi sangat penting, dan caranya adalah kita lebih mengedepankan misi dari organisasi itu ketimbang kepentingan-kepentingan individu. Saya kira itu sangat normatif, tetapi seringkali itu sangat sulit ya dilakukan oleh banyak organisasi, karena antara satu dengan yang lain pasti memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, tetapi dengan sistem musyawarah, dengan berpegang kepada misi dari organisasi itu sebagai organisasi kemanusiaan, maka perbedaan-perbedaan itu dapat diminimalisir untuk kepentingan-kepentingan yang lebih lanjut. Yang terakhir adalah menjadikan pemerintah sebagai mitra yang strategis. Nah, apalagi sekarang dengan otonomi daerah itu sebetulnya kewenangan-kewenangan keuangan itu lebih fleksibel ada di daerah. Nah, tentu ini memudahkan sebetulnya koordinasi-koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil. Dan saya mendengar dari Mas Maman, teman-teman cukup mempunyai uh, hubungan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di pemerintahan, sehingga tentu sangat sangat baik. Tentu saja Gus Gopur juga pasti memiliki apa namanya kontak yang sangat erat dengan Pak Bupati ya, dan ini nantinya akan juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam mensinergikan kegiatan-kegiatan, kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman di Difabel Blora Mustika, sehingga nantinya kita dapat mendedikasikan semua aktivitas dan kegiatan itu untuk kesejahteraan dan untuk keadilan bagi teman-teman difabel. Mas Maman, saya kira saya harus mengakhiri di sini, dan tentu nanti saya akan sangat senang sekali kalau kita dapat berdialog secara interaktif. Saya kembalikan Mas Maman, terima kasih. Aplaus, tepuk tangan untuk Bayu Permaini. Jadi sebetulnya beliau sudah sangat semangat sekali. Seminggu sebelumnya sudah diskusi untuk bagaimana mendukung pergerakan
tentu arahan-arahan ini tadi sudah direkam, sudah dicatat juga oleh teman-teman bahwa penting sekali memikirkan keberlanjutan gerakan dan juga keberlanjutan organisasi. Dicontohkan tadi lembaga APSA untuk menggalang dukungan dengan menggalang yang namanya sahabat mereka. Nah, ini mungkin Gus Gobur, Pak Didi, Pak Sofi dan semua teman-teman bisa menggagas atau mengembangkan poin itu bisa menjadi bagian dari menjaga keberlanjutan gerakan maupun menjaga eksistensi kelembagaan dari Difabel Blora Mustika maupun perkumpulan penyandang perempuan dengan disabilitas di Kabupaten Blora. Mungkin teman-teman ada yang ingin merespon atau bertanya kepada dari Proma ini? Satu atau dua orang, kami silakan. Mumpung ini dari Proma ini masih bersama kita. Oke, Gus Gobur. Oke, silakan Gus. Terima kasih atas waktunya Mas Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu Prof. Bu Prof. Aini. Orang Blora pastinya memikirkan Blora dan berkontribusi banyak untuk Blora. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Kami sangat bangga sekali karena pada kesempatan hari ini Ibu Profesor mau menyempatkan waktu untuk kita semua. Kebetulan kami di sini ada 6 perkumpulan perempuan disabilitas Ibu dari 6 kecamatan, ada kecamatan Tunjungan, Kumbula, Awen, Purworejo dan juga Jepon. Kami memang berharap ada dukungan dari Mas Maman dan juga Bu Aini terkait untuk perlindungan dan juga kasus kekerasan yang menimpa perempuan disabilitas. Kemarin dalam diskusi memang di Blora itu ada perempuan disabilitas Ibu tunagrahita yang tahun 2001 hamil melahirkan anak meninggal, kemudian di tahun 2002 ini hamil lagi Bu, sekarang sudah hamil 8 bulan. Akan tetapi sampai sekarang itu belum ketemu pelakunya siapa. Makanya kami dan tim terutama difabel itu sangat prihatin sekali. Makanya kami butuh dukungan mungkin dari Bu Aini, dari Mas Maman dan yang lain-lain agar semua kasus yang terjadi terutama di perempuan disabilitas Kabupaten Blora ada prioritas terutama untuk penanganannya. Yang kedua, kami nitip Bu, terutama kalau bisa Bapak Bupati dirayu ada anggaran tersendiri untuk teman-teman disabilitas di Kabupaten Blora. Karena kami masih untuk penganggaran di tahun ini dan tahun kemarin masih kurang Bu, karena kami ada yang kebutuhan alat bantu yang kaki palsu, tangan palsu dan yang lain-lain belum terpenuhi, dan juga beberapa program terutama untuk pemberdayaan perempuan di tahun ini bilang sama sekali tidak ada Bu. Makanya kami itu bisa merayu Mas Bupati setidaknya memberi arahan bagaimana nantinya teman-teman yang ada di Kabupaten Blora bisa dianggarkan tersendiri terutama untuk dinas-dinas. Itu Bu, mungkin terima kasih dari kami. Oke, terima kasih Gus Gobur. Tepuk tangan dulu Gus Gobur. Jadi langsung kita menanggung jawab gerakan dan membaca. Oke, satu lagi kalau ada teman-teman yang perempuan ada yang merespon atau bertanya. Ini kan bicara tentang perempuan. Ayo teman-teman, divisi perempuan merespon, memberi masukan atau bertanya sesuatu, silakan. Ayo yang lain, Mbak Ririn, Mbak Sofi biasanya diundang-undang biasanya. Mbak Ririn, ayo diundang-undang ke wani ku ya pengalaman berarti dari apa? Silakan kepada Mbak Proma ini, mari silakan Mbak Ririn. Ayo Mbak, rasa isen Mbak. Ya.
Rasa isin ayo. Tepuk tangan, ayo semangat deh. Ya. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Ririn. Siti Muntarin, Mbak Ririn. Terima kasih Prof. Aini. Kami pegawai dari Perdiva. Kami mendampingi dari 6 kecamatan, yaitu dari Jepong, Bogojo, Tunjungan, Ngawen, Banjarjo, juga Kuburan. Pengalaman kami di lapangan, Prof, kami banyak menemui perempuan-perempuan disabilitas yang banyak permasalahan terkait yang belum punya kakak, KTP, KIS, juga terkadang belum terdaftar sebagai DTKS, juga belum dapat PKH seperti yang lainnya, karena juga dari disabilitas sendiri belum terdata identitas atau KTP, belum punya. Kami sudah koordinasi kepada dinas terkait. Yang disabilitas lumpuh layu kan banyak yang tidak bisa keluar rumah, jadi yang sudah berusia 17 tahun itu banyak yang belum punya kakak. Jadi kami pengennya itu dari dinas terkait, dinas Dukcapil, adanya jemput bola untuk disabilitas lumpuh layu, supaya mereka punya identitas diri, biar kalau ada semacam bantuan untuk mereka itu mereka ada datanya. Dan kami juga pendataan itu ada semacam apa ya, korban pelecehan seksual terhadap difabel Greta, juga Rumu Wicara. Kemarin itu mereka itu pernah hamil dan anaknya meninggal. Sekarang ini berulang hamil lagi, sudah 8 bulan. Sebenarnya kami juga pengen ikut mendampingi mereka untuk biar permasalahannya itu selesai, tapi kadang kita terkendala. Minder. Kami belum merasa belum mampu, karena baru kali ini kami diajari sama Mas Maman cara-cara bagaimana untuk pendampingan kepada perempuan yang terkena musibah seperti korban kekerasan seksual tadi. Selama ini kami juga visit ke rumah si korban. Waktu si korban ditanya itu hanya bisa menjawab dengan gambaran-gambaran aja. Nah, kami sendiri ini belum mampu mengartikan apa gambar yang tunagrahita dan Rumu Wicara yang gambarkan tadi. Nah, itu kok bisa terulang, kami ini masih mencari siapa pelaku dari korban itu. Kami pengen disabilitas itu ada haknya untuk dibantu untuk penyelesaian kasus-kasus seperti itu, biar tidak terulang berulang-ulang itu. Terima kasih Profesi. Bila ada Tepuk tangan. Saya ingatnya itu profesi yang ada di provinsi itu. Prof ini saya belajar profesi terus. Tidak ada kata yang kurang berkenan di hati.
Profesor. Bapak Ibu semua, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Wiwin. Demikian dari Prof. Dua tanggapan dari semua pertanyaan dan juga harapan dari Gus Gofur sebagai ketua dari Difabel Gelora Mustika dan Mbak Wiwin sebagai katakanlah yang saat ini menjadi semacam komandan advokasi dan pendampingan kasus kepada perempuan dan anak dengan disabilitas di Kabupaten Blora. Mohon tanggapan dan arahan Mbak Yudro. Silakan Mbak Yudro. Yes, matur nuwun Mas Maman, matur nuwun Gus Gofur dan juga Mbak Riri ya. Iya, jadi masalah disabilitas ini memang masih membutuhkan kerja bareng kita ya. Karena sekali lagi pemenuhan hak difabel ini mungkin baru sekitar berapa ya Mas Maman? Mungkin 5 tahun ya, yang memang secara sistematis dan terstruktur itu masuk di dalam kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, terutama mungkin saat ini masih lebih banyak di pemerintah pusat, karena kami terutama Mas Maman ini rajin sekali kalau bahasa Bloranya itu ngopiak kira-kira gitu ya, bahwa ini perlu terus menerus dan Mas Maman nanti mungkin kita perlu bicara dengan Ibu Bapak di Kemendagri Mas untuk bersama-sama melihat kembali proses-proses penganggaran itu. Nanti mungkin Mas Maman bisa menceritakan lebih detail lagi karena memang Mas Maman yang lebih spesifik menangani ini di Bappenas ya, dan nanti mungkin masukan dari teman-teman sangat sangat berharga Mas Maman dan sangat penting. Kita akan bicara dengan Kemendagri, kita akan bicara dengan Bappenas ya, dan juga kementerian-kementerian yang memang memiliki koordinasi sampai ke bawah. Karena tidak semuanya mempunyai koordinasi ke bawah. Sehingga tadi yang disampaikan Gus Gofur misalnya lewat Pak Bupati itu memang sangat penting. Dan apa namanya, kalaupun misalnya sampai saat ini belum terlalu cukup ya apa namanya dana yang dialokasikan untuk teman-teman difabel, mungkin ibu bapak yang ada di pemerintah daerah itu masih melihat sebuah proses penganggaran itu seperti biasanya gitu ya. Jadi dengan berbekal satu undang-undang, kemudian 7 PP, 2 Kepres, dan juga rencana aksi daerah Mas Maman, nanti mungkin kita akan lebih apa namanya kuat lagi untuk mendorong fleksibilitas dari pendanaan itu. Mungkin Mas Maman nanti bisa menceritakan ya Mas apa tentang Ranham di daerah, dan memang kesadaran itu perlu dibangun karena penganggaran kita itu sudah sangat lama sekali tidak bersifat inklusif. Ya, tentu dengan kapasitas saya nanti dapat berkomunikasi dengan Pak Bupati tentu saja. Tetapi sebetulnya yang lebih kuat lagi adalah teman-teman sendiri. Jadi mungkin Gus Gofur sudah sering ya bertemu dengan Pak Bupati gitu untuk juga menyampaikan pentingnya pemenuhan teman-teman disabilitas ini. Nah, hanya memang hal-hal yang terkait dengan masalah regulasi itu memang harus dikawal dari pusat karena dan sinkronisasinya Gus. Kadang-kadang kalau tidak sinkron nanti BPKP ini yang agak rumit. Jadi Mas Maman nanti juga kita perlu juga untuk berkoordinasi dengan BPK dan BPKP. Bagaimana misalnya
aspek-aspek yang itu tidak ada di dalam mata anggaran itu dapat dimasukkan. Itu memang kadang-kadang kendalanya adalah pada saat ibu bapak yang di pemerintahan itu melihat penganggaran itu sesuai dengan apa yang biasanya dilakukan gitu ya, sesuai dengan pagunya, sesuai dengan alokasinya. Jadi tentu saja Gus Gofur, kami saya dengan Mas Maman yang ada di kantor staf presiden akan mencoba untuk terus mendorong ya, untuk mendorong koordinasi yang lebih produktif, yang juga lebih menguatkan gitu, agar proses-proses penganggaran di daerah melalui Kemendagri itu menjadi lebih inklusif. Ya. Nah, kemudian Mbak Riri, tentu kita sangat prihatin ya dengan apa yang terjadi, yang menimpa saudara kita. Memang ini satu hal yang tidak mudah. Mas Maman juga pernah membicarakan dengan kami, dan kami juga sudah membicarakan, kalau tidak salah, dengan dinas sosial di Blora. Sehingga coba mari kita bersama-sama, mumpung kita mempunyai waktu untuk bertemu. Mas Maman banyak menyerap hal-hal yang tentu saja disampaikan oleh teman-teman, di samping tadi yang disampaikan oleh Mbak Riri. Kita akan bawa di kantor, dan nantinya kita akan mencoba untuk mencari terobosan, tentu saja ya, hal-hal apa yang itu bisa memudahkan teman-teman. Tentu kantor staf presiden tugasnya adalah melakukan terobosan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu the bottlenecking dari masalah-masalah yang mungkin tersumbat ya di kementerian dan lembaga di dalam proses implementasinya. Jadi memang kantor staf presiden ini bukan kementerian teknis ya, yang memang mempunyai anggaran-anggaran yang memang diperuntukkan untuk program ya, tetapi kantor staf presiden ini bisa membuka atau apa istilahnya, nyundul sumbatan-sumbatan itu, sehingga nantinya proses-proses yang seharusnya dapat dilakukan itu betul-betul memang bisa dilaksanakan. Jadi memang tugas kami adalah membawa hal-hal yang kami temukan di berbagai wilayah, kemudian kita rumuskan, dan kita akan melakukan rakor gitu ya, rapat koordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait. Dan jika memang sangat diperlukan, kita juga dapat melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah. Kalau itu memang sangat memang dimungkinkan dan sangat dibutuhkan, kita dapat melakukan rapat koordinasi dengan kepala daerah dan jajarannya. Nah, Gus Gofur dan juga Mbak Riri, mohon kira-kira bisa dipetakan hal-hal apa yang kiranya memang sangat dibutuhkan oleh teman-teman, dan itu dapat diakses melalui pemerintah daerah ya, dan nanti atas pertimbangan itu nanti kita bisa melakukan rapat koordinasi bersama ya, antara kantor staf presiden dengan pemerintah daerah Kabupaten Blora ya, kalau itu memang ada satu masalah yang memang sangat urgen untuk diselesaikan gitu. Jadi saya kira Mas Maman pernah ya Mas, kita melakukan rapat dengan bupati dari Papua, bupati dari Medan ya, kemudian bupati yang lain-lain, nanti dengan korespondensi kita yang konstruktif gitu ya, nanti kita akan dapat melakukan rapat koordinasi. Nah, kami mohon teman-teman dari Difabel Blora Mustika untuk bisa memberikan hal-hal apa, isu-isu dan masalah-masalah apa yang memang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Blora. Ya, kami sih sebetulnya berharap kemarin itu kita bisa soal Pak Bupati, silaturahmi dengan Pak Bupati dengan teman-teman gitu, sehingga kemudian itu kita bisa berdialog dengan secara langsung dengan beliau. Tetapi sekali lagi
saya tidak berani hadir karena saya kontak erat dengan suami saya yang apa namanya yang positif COVID, jadi saya belum bisa hadir, tetapi mungkin bisa disampaikan kepada Gus Gofur, bisa menyampaikan kepada Pak Bupati bahwa kita sudah bertemu, kita ada beberapa hal yang disampaikan. Jikalau misalnya Pak Bupati menyampaikan kesulitannya ada di sisi ini, gitu ya, kesulitannya ada di sisi ini, nanti mohon kami diberikan informasi itu sehingga kami di kantor staf presiden dapat memformulasikan satu apa ya namanya jalan keluar ya, memformulasikan dan mengkomunikasikan dengan kementerian-kementerian yang terkait, dan juga mungkin bisa juga mungkin lembaga yang terkait, misalnya kepolisian dan lain sebagainya. Saya kira demikian ya Mas Maman ya. Semoga saya tidak apa namanya dapat menjawab pertanyaan ini, dan mohon Gus Gofur mungkin teman-teman juga bisa mengontak teman-teman di Lazisnu, kemudian di Lazismu gitu ya, untuk menyampaikan. Saya sudah berbicara juga dengan teman-teman di PBNU ya, Mbak Alisa, dan juga di PP Muhammadiyah gitu, agar teman-teman difabel ini juga termasuk mereka yang sebetulnya dapat mengakses dana dari Lazismu dan juga dari Lazismu. Nu dan Mu ya, itu hemat saya adalah juga teman-teman yang kita bisa bekerja sama, apa namanya bekerja sama untuk hal-hal yang mungkin sifatnya perlu jejaring ya, yang setidaknya kita apa namanya membuat makin luas lah gitu orang-orang yang atau pihak-pihak yang memiliki kesadaran bahwa ada saudara-saudara kita yang memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya kira demikian, Mas Maman, saya kembalikan. Siap, terima kasih katanya tepuk tangan semua ini, kembali semua ini sangat jelas ya. Tentu kalau staf presiden bidang kapasitas khususnya dari Prof. Adi sebagai koordinator dan saya menjadi bagian dari tim akan mencatat dan membawa beberapa aspirasi dari acara teman-teman pada hari ini. Nah, nanti apa yang bisa kami kontribusikan itu akan kita lakukan dulu, karena memang kalau staf presiden diberi tugas untuk melakukan terobosan atau teknik atau memberikan masalah-masalah yang ada baik di pusat maupun di daerah. Terima kasih sekali lagi bagi Prof. ini untuk berkenannya membersamai kami dengan tidak mengurangi rasa hormat. Bagi Prof. ini saya yakin jawabannya padat sekali, saya tahu juga. Untuk itu kami mohon izin Pak Yu ini untuk melanjutkan acara selanjutnya. Salam sehat, semoga Bapak segera negatif dan Pak Yu Prof ini juga sehat, tidak terkena COVID. Terima kasih Pak Yu Prof ini, kita tepuk tangan sambil dada-dada kepada Pak Yu Prof ini. Terima kasih Mas Maman, terima kasih Gus Gofur, terima kasih Mbak Riri, dan juga teman-teman sekalian, salam sehat semuanya, karena Omikron juga makin naik, mohon masker dikuatkan lagi. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman.